Panen perdana budidaya lobster berhasil dilakukan di Balai Perikanan Budidaya Laut BPBL Batam, Kepulauan Riau. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto hadir menyaksikan langsung panen sebesar 1,7 ton. Program modeling budidaya lobster ini dimulai sejak akhir 2024 dengan menebar 33.000 benih lobster. Hasilnya, survival rate mencapai lebih dari 80% sebelum dipindahkan ke keramba jaring apung untuk pembesaran. Lobster yang dipanen sudah mencapai ukuran konsumsi ideal. Ini baru diresmikan tahun lalu. Dan tahun ini sudah ada hasilnya. Jadi kalau Pak Treng ini biasanya membuat model-model dulu, lalu dibesarkan, direplikasi, lalu diaplikasikan di tempat-tempat lain. Kita lihat tadi ya Bu ya, lobsternya bagus sekali. Dari ukurannya dan cara-cara pengembangbiakannya udah tepat sekali. Ini tinggal tingkatkan produktivitasnya, direplikasi, dieksekusi di tempat-tempat lain. Jadi saya kira ini sudah sangat baik dan sekali lagi Bapak Ibu, potensi ekonomi biru kita ini luar biasa sekali. Hari ini kita lihat lobster, ada Napoleon, jetbirds, bawal macan ya Pak ya. Bawal bintang, ini kerapu macan, ini saya kira luar biasa sekali. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan panen perdana lobster ini menjadi bukti implementasi kebijakan ekonomi biru. Kita memiliki bibit yang sangat melimpah. Saya sudah diskusi sama Pak William, Pak Wapres. Beliau mengatakan tidak usah mikirin hatchery. Karena menurut beliau alam kita sudah memberikan ratusan miliar bibit yang bisa kita langsung besarkan dan itu memberikan manfaat yang sangat besar juga buat ekonomi kita. Pasar seafood dunia itu tidak kurang dari 414 miliar dolar. Indonesia ekspornya baru 5 miliar dolar. Jadi sangat kecil sekali. Padahal potensi ekonomi kita di sektor ini sangat besar. Untuk mendukung pembesaran lobster, BPBL Batam juga mengembangkan budidaya kerang kupang dengan kapasitas 3.600 kg per siklus. Di sisi lain, BPBL juga mengembangkan komoditas unggulan seperti bawal bintang, kerapu, kakap putih, dan ikan hias. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau yang akrab disapa Titik Soeharto memberikan apresiasinya atas pencapaian ini. Ia menekankan pentingnya penghentian, penyelundupan benih dan kerjasama internasional yang berpihak pada pembesaran di dalam negeri. Mengembangkan teknologi untuk pembesaran daripada lobster ini yang selama ini benih-benih lobster itu diekspor baik resmi maupun diselundupkan. Nah ini nilai tambahnya tidak ada di kita, tapi sekarang ini kita bisa lakukan sendiri. Jadi value added-nya ada di sini dan ke depan kita minta supaya tidak ada lagi penyelundupan BBL benih lobster. Jadi ini supaya dicegah karena kita sudah bisa membesarkan sendiri dan kita juga mendorong agar KKP yang sudah kerjasama di luar negeri supaya si partner yang luar negeri itu melakukan pembesaran benih ini di Indonesia supaya bisa menambah lapangan pekerjaan dan meningkatkan devisa kita. Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya Hairul Rahayu menyampaikan hasil panen sebagian besar akan mengisi pasar domestik. Namun, permintaan ekspor juga tinggi khususnya dari China dan Hong Kong. Model budidaya lobster ini diharapkan dapat direplikasi di daerah lain.
alhamdulillah survival rate-nya bisa 80-90%. Itu. Setelah itu masuk ke tahapan yang kedua dari 5 di BBL tadi, di indoor tadi kan BBL sampai 5 gram. Kemudian tahapan kedua 5 sampai 30 atau kadang-kadang 50 gram. Itu di tahapan kedua. Kita sudah bisa mencapai juga di survival rate sekitar 80%. Itu 4 bulanan. Ya, setelah itu masuk ke tahapan yang kedua di 30 atau 50 sampai ukuran panen. Nah, panennya itu saat ini sudah tidak terlalu besar, bahkan market itu mintanya yang size sekilo 5 sekitar 200-an sampai 250-300 begitu, Pak. Panen perdana lobster di Batam menjadi tonggak awal penguatan ekonomi biru Indonesia. KKP akan mereplikasi model ini di berbagai daerah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi lobster dunia yang berkelanjutan dan berdaya saing. Dari Batam, Salma Wijaya dan juru kamera Ari Budi, CNBC Indonesia, Beyond Business.